Baiklah Bapak Ibu, acara kita mulai ya Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua IKPLN Daerah Jakarta Pusat, Bapak Wahidin Sitompul beserta pengurus. Yang kami hormati Ketua Cabang IKPLN, DJPP maupun seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan karunia kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama walaupun melalui online ya, namun kita tetap semangat untuk berbagi cerita para purnakarya yang telah sukses meraih cita-citanya dengan berbisnis. Baiklah, sebelum kita lanjutkan acara inti, kita ikuti bersama sambutan Ketua IKPLN DJPP. Yang terhormat Bapak Wahidin Sitompul, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang satu persatu tidak bisa kami sebutkan, yang sudah masuk 22 orang. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang ikut pada Zoom hari ini. Zoom hari ini kita akan menampilkan usaha-usaha dari teman-teman kita pensiunan dalam membuat kesibukan dia di hari tua dan menambah keuangan rumah tangga. Untuk sementara ini kita ada 4 usaha dari teman-teman kita yang ikut serta. Dan nantinya setiap bulan kita bisa lakukan seperti ini, bukan hanya DJPP saja, mungkin dari Sumatera Utara ada yang bisa mengisinya. Saya lihat tadi ada dari Sumatera Utara, dari tempat lain mungkin juga ada. Kita siap untuk mempromosikan produksi dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian cita-cita kita, produksi dari hasil daripada jerih payah dari Bapak Ibu yang ada ini, Pak Rajimin ya, selamat ikut dari Sumatera Utara ya. Hasil dari usaha kita ini akan kita buat usaha di kantor pusat, membuka toko di kantor pusat. Apabila sudah 20 ada produk, nantinya maka untuk seluruh Indonesia boleh titip ke perusahaan kita, ke toko kita yang akan dibuka apabila sudah ada 20 perusahaan lah yang bisa tampil. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bukan Zoom-nya hari ini saja, tapi berkelanjutan. Tiap bulan kita bikin Zoom, bukan untuk DJPP saja, tapi untuk seluruh Indonesia yang bisa, yang ada usahanya bisa kita bicarakan sama-sama sini, dan mungkin bisa ada teman-teman kita sebagai perwakilan penjualan atau pemasaran dari hasil produk-produk ini, ya kita keluar dari sini nanti dari hasil Zoom ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wahidin Sitompul. Selanjutnya acara akan dipimpin oleh Pak Doni Warnanto. Kami persilakan Pak Doni untuk melanjutkan acara berikutnya. Baik Bapak Ibu, pagi ini acara ada beberapa presenter ya, peserta itu ada 5 orang. Nanti acara akan dipimpin oleh Pak Sukirno. Pak Sukirno sudah hadir Pak ya? Udah. Alhamdulillah siap hadir Pak. Alhamdulillah. Selamat bergabung Pak Sukirno, alhamdulillah. Ya, nanti bisa memandu.
tiap-tiap presenter. Terakhir nanti diadakan tanya jawab kepada yang bersangkutan. Silakan Pak Sukirno. Baik, terima kasih Pak Doni. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, terutama di sini ada Bapak Ketua ya, IKPLN DJPP, Bapak Wahidin, kemudian Bapak-Bapak dari IKPLN atau pengurus IKPLN cabang DJPP, Bapak Ibu yang akan presentasi, serta seluruh Bapak Ibu yang hadir pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik Bapak-Bapak Ibu sekalian, mungkin ada baiknya bahwa Bapak Ibu yang belum tampak ya di sini hanya tulisan, mungkin bisa mengaktifkan kameranya ya, karena kemungkinan di sini admin itu sesekali akan mengcropping, kemudian nanti memfoto gitu ya untuk dokumentasi, sehingga Bapak Ibu semua akan terlihat semuanya. Tapi nanti ketika ada presentasi barangkali mikrofonnya dimatikan ya, kecuali Bapak Ibu yang lupa mematikan ya siap-siap saja kalau ya ada suara-suara mungkin bisa terbongkar ini rahasia rumah tangganya ya. Nanti akan dimatikan Pak Leng. Iya, nggak apa-apa kalau ada yang lupa itu suara-suaranya akan kelihatan itu. Wah, di belakang ada apa, di belakang ada apa begitu ya. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, bahwa wah di sini ada juga dari Sumatera Utara ya, dari Sumatera Banyak Utara. Ya Pak ya, alhamdulillah. Dan ya kami mohon maaf juga ini Pak Ketua, Pak Wahidin, Pak Doni ya, bahwa tadi juga ada kami share di grup IKPLN lain mungkin yang belum bergabung mungkin ya di lingkungan Pusdiklat. Tadi memang ada, saya lihat Pak Samsul Hidayat ada gitu ya. Tapi yang lain belum tahu, sehingga kami share di grup di sana gitu ya, di PLN Pusdiklat, juga di PLN terdekat, supaya ini lebih banyak. Maksud saya itu sayang sekali ini acara yang akan diikuti oleh 5 dari wirausahawan di lingkungan IKPLN DJPP dan cabang-cabang ya, termasuk cabang-cabangnya. Di sini nanti yang presentasi itu ada Ibu Pungki ya, kemudian ada Ibu Indah Hasyani, kemudian ada Pak Irwan ya, Pak Irwan, kemudian ada Pak Sugito, satu lagi Bu Ratri. Ya Ibu Ratri ya. Baik, nanti presentasinya masing-masing 15 menit, kemudian ya kurang lebih lah, kalau memang ada kurang bisa ditambah ya 2 menit atau 3 menit gitu ya, mohon dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab ya, dengan tanya jawab yaitu 15 menit juga, karena ini berbagi waktu, mudah-mudahan kita sudah bisa terselesaikan sebelum siang ya. Baik, untuk sebelum lanjut acara ya, kita ambil muka dulu kali Pak, pesertanya ya. Lumayan banyak nih Pak. Itu baik. Wajah cantiknya kita Pak Doni untuk difoto. Mungkin berapa sesi ya Pak Doni agar wajahnya terlihat. Apabila Bapak Ibu belum buka Bapak video, Ibu yang belum mohon dibuka. Kameranya dibuka. Ya, silakan diaktifkan seluruh kameranya, akan diambil ya foto dokumentasinya. Ya Bapak Pak Doni ya. Oke, baik. Silakan diberi aba-aba kalau mau. 1, 2, 1, 2, 3. Halaman 1, halaman 2-nya. 1, 2, 3. Bentar.
Oke, terima kasih Pak Terima kasih Pak Doni. Doni. Ya, Silakan lanjut Pak Kirno. baik Bapak Ibu sekalian, bahwa yang pertama ini yang akan sharing ya wirausaha nanti yang kami hormati Bapak Ibu Gunartati Budi Purwandari, atau kita kenal semuanya, Ibu beliau Pungki. adalah Ibu Pungki ya. Iya. Pungki. Yuk senior saya nih Pak. Terima Iya. kasih. Di masa kerja di PLN dari kalau tidak salah ya 2081 sampai dengan di 2012, beliau pengalamannya yaitu di PLN, lingkungan PLN itu adalah di PLN Pusat, di bagian humas, pemimpin redaksi majalah Energi, kemudian di lingkungan Sekper dan PLN Litbang gitu ya. Ya, alamatnya beliau adalah di Sarwa Permai, Pamulang, Tangerang Selatan. Beliau ini juga guru piano klasik ya di sekolah musik ya, Petrov Cijantung, Jakarta, dan KIT Cinere Bintaro, juga sebagai entrepreneur makanan kecil seperti risol, cistik, kue kering, dan tumpeng. Juga kegiatannya sebagai financial planner di Manulife Indonesia, kemudian juga di financial consultant di Tokyo Marine Life Insurance Indonesia. Beliau memiliki keahlian khusus itu sebagai instruktur pelatihan ya, karena beliau juga seorang psikolog yang kami kenal, karena saya sendiri ya Sukirno itu waktu di PLN Pusdiklat itu pernah juga menerima pelatihan dari Ibu Pungki gitu ya. Kemudian beliau juga sebagai public speaking, protokoler, pembawa acara atau MC ya, sebagai event organizer, penulisan artikel, pengelolaan majalah internal, dan piano klasik ya. Sebagai seorang usahawan, beliau adalah utamanya di pengajar piano, catering, dan Wisma Syariah di bidang sharing wirausahanya. Untuk itu, mari kita sama-sama dengarkan, kita perhatikan, ya. Nanti dicatat apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan setelah Ibu Pungki melaksanakan presentasi dengan sharing wirausahanya. Untuk itu, waktu dan tempat ini kami persilahkan kepada Ibu Pungki ya, untuk mempresentasikan dan sharing wirausahanya. Kami persilahkan Ibu Pungki. Iya, terima kasih Pak Sukirno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Wahidin, yang terhormat Pak Wahidin dan teman-teman semua. Saya nggak bisa nyebutin satu-satu, mungkin saya juga sudah lupa. Saya sangat terima kasih ya, kaget juga karena dihubungi Bu Yuli untuk sharing di sini. Padahal saya termasuk orang yang nggak pernah tampil ya Pak, jarang tampil. Jadi kami mohon maaf kalau jarang tampil, dan sekarang terima kasih sekali. Sebetulnya udah ada videonya ya Bu Yuli ya. Saya pikir hari ini saya nggak pakai presentasi, tapi oke, untuk secara sebentar aja, sekilas saja, sebetulnya saya bukan seorang entrepreneur yang omsetnya besar, enggak Pak. Jadi ya mainnya kecil-kecil aja, mainnya kecil sedikit-sedikit gitu. Tapi saya buat happy gitu. Jadi nggak ada yang bilang omset tinggi sebulan harus sekian puluh juta, enggak Pak. Benar-benar receh gitu ya. Jadi sebetulnya bukan yang termasuk berhasil, tidak. Tapi semangat. Saya sudah 67 tahun, saya masih punya semangat, dan alhamdulillah kemarin hari Rabu saya bisa mengentaskan sudah di wisuda. Jadi alhamdulillah, jadi saya waktu melahirkan umur 44 tahun, jadi sekarang baru bisa mengentaskan dia. Di saat saya sudah pensiun hampir 12 tahun ya. 12 tahun, alhamdulillah banget. Nah itu jadi sebetulnya
tadi boleh dikoreksi sedikit Pak Sukirno bahwa saya bukan seorang psikolog, tapi saya seorang ahli di bidang komunikasi. Jadi komunikasi ini saya bawa dari awal saya mengabdi di PLN tahun 81, Humas, di kepala di divisi Humas juga, kemudian di Sekper, dan terakhir di Litbang. Bu Yuli adalah membantu saya sepenuhnya dari awal. Ya, terima kasih. Sekarang saya komunikasi itu tetap saya pakai, Pak. Jadi sekarang saya sudah tidak mengajar lagi di Pusdiklat, mengajar anak-anak. Jadi ini suatu kebahagiaan. Mungkin semua orang bilang bahwa saya muda karena saya mengajar anak-anak mulai dari anak-anak itu kelas 5, umur 5 tahun sampai dia SMA dengan piano klasik. Bahkan saya mempunyai anak berkebutuhan khusus 2. Yang tadinya sama sekali nggak bisa apa-apa, bahkan saya melihat dia nangis, Pak. Sekarang alhamdulillah sudah bisa tampil, sudah bisa perform. Itu yang sangat luar biasa untuk saya. Jadi yang lain untuk Tokyo Marine dan sebagainya saya sudah off, tidak. Jadi sekarang yang benar-benar 3 bidang yang saya geluti adalah 1 di piano klasik, kemudian di kuliner. Dan bisnis kuliner ini alhamdulillah tetap berjalan walaupun tidak booming. Jadi di masa pandemi kami booming, Pak. Masa pandemi kami booming. Tapi begitu pandemi sudah sudah selesai, jadi ininya omsetnya nggak terlalu sebesar pada waktu booming. Jadi kalau pada booming itu kan semua orang takut ya, semua orang takut pergi. Mereka seneng kalau pesan makanan itu dari rumah, kan pasti sehat, insya Allah ya. Dan itu ternyata boomingnya di situ. Jadi 2 tahun luar biasa kami. Tapi setelah itu, setelah pandemi selesai, mulai turun. Tapi berbeda dengan satu lagi, kami punya guest house yang kebetulan ada di Sukabumi, dan itu kita buka pada waktu pandemi memang. Nggak ada jalan lain, pada waktu pandemi itu kita buka, memang tidak menggembirakan. Jadi sekarang sampai sekarang omset di Wismaya, itu namanya Wismaya ya Pak, guest house Wismaya, kita hanya punya 11 kamar dan dikelola oleh anak saya di Sukabumi. Itu juga tidak booming, sekarang baru mulai naik, tapi dengan penghuniannya sekitar 50% lah. Tapi alhamdulillah semua itu kita syukuri dan semua bisa berjalan sampai sekarang. Rasanya saya nggak bisa banyak-banyak ya Pak, mungkin nanti lebih banyak tanya jawab, dan mungkin videonya bisa kali ya Bu Yuli, atau gimana ya Bu Yuli? Ya bisa Bu. Pak Doni, ya, Ya. videonya Pak Doni. Ya Pak Oke, Doni oke, mau ya, dipanggil. ini videonya. Ini anak usia SD ya, kelas 1. Bisa sambil ngomong ya Pak Doni, atau nggak bisa ya Pak? Silakan bisa kok. Oke, ya terima kasih Pak Doni. Berhenti. Kendala Pak Doni. Kendala ya Pak Doni? Ya, mungkin. Ya lanjut. Ini anak-anak murid yang dari Petrov Cijantung. Alhamdulillah jumlah murid 30 Pak. Bapak Ibu. Waktu saya sudah habis. Nah ini Kevin, ini anak berkebutuhan khusus. Tadi dia les piano dari mulai kelas 3 SD. Sekarang sudah SMK, sudah lulus SMK. Alhamdulillah. Dan dia akan diterima di London PR ya, London School, tapi jurusan administrasi. Musiknya tetap.
Ini Mbak Novi, ada yang kenal? Beliau nggak mau pikun, katanya nggak mau pikun, jadi dia les piano Belajar. baru 1 bulan, tapi udah lumayan. Dan saya membawa anak-anak selalu untuk ikut kompetisi, untuk ikut kegiatan sport. Ini adalah kuliner yang kami dalami, andalan sebetulnya di titik ya. Mungkin Bu Yuli, nah ini di titik, mungkin Bu Yuli sudah merasakan titik dan andalan saya sama lemongrass ada minum. Nasi biru juga booming. Ini apel juga booming, Pak. Untuk alhamdulillah masih berjalan terus. Nah, ini minuman yang sampai sekarang luar biasa banyak peminatnya. Ini di saya, guest house di saya syariah. Kita kenapa nggak bisa booming? Syariah. Begitu yang harus hidup di sini adalah orang berpasang jadi suami istri. Iya Pak, jadi tadinya rumah, kemudian kita jadikan guest house. Mungkin keputus ya Bu Yuli ya, ada pesan yang untuk ini nggak keluar mungkin ya? Nggak keluar. Disampaikan itu sekarang aja Bu Pungki, monggo. Oh iya, Silakan. jadi pesan saya bahwa yang namanya pensiun itu justru di pensiun itu kita bisa lebih kreatif. Kita bisa mempunyai, ada peluang kita ambil. Kita harus berani. Jadi kreativitas di sini semacam kita kuliner. Saya kuliner. Tiba-tiba ini tenggelam. Kita harus berusaha bagaimana caranya supaya itu naik. Satu-satunya jalan adalah promosi di sosial media. Sosial media kebetulan saya memang banyak link, banyak WA group, jadi penuh ini saya. WA group saya itu dari berbagai macam, dari Santa Ursula, kemudian dari UI, kemudian dari PLN sendiri, ya, kemudian nanti dari tempat piano, jadi macam-macam. Dan itu silih berganti yang pesen. Kadang-kadang ya itu juga. Ya, kemudian satu lagi, kalau kita pada waktu semacam, saya kemarin bulan Juni benar-benar kehilangan murid yang cukup banyak di bulan Juni, karena mereka anak-anak banyak kegiatannya, jadi mereka off semua. Saya itu dengan piano itu penghasilan terbesar adalah dari piano, Pak. Saya di sekolah musik. 2 sekolah musik, presentasi untuk fee-nya tidak terlalu besar, adalah 40% untuk gurunya, 60% ke sekolah musik. Yang besar adalah privat. Saya ngejar privat, Pak. Saya ngejar privat, termasuk akhirnya dapat Bu Novi. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi itu tetap ada promosinya melalui sosial. Yang sekarang luar biasa. Saya nggak main TikTok, tapi saya hanya menggunakan WA group, komunikasi kita dengan, jadi dan mengetok pintu satu persatu. Memang yang kita kenal kita ketok. Bu, udah lama nih, Bu punya anak mungkin mau les piano, atau Ibu nggak mau pikir, yuk kalau nggak mau pikir kita ajarin main piano. Jadi saya terus terang dengan saya main piano, kita benar-benar lebih nyaman, lebih nggak cepat lupa, lebih sehat, ya itu aja. Jadi itu aja Pak, mungkin yang bisa saya saya sharing, saya lebih senang untuk tanya jawab. Itu ya Bu Yuli, Pak Doni, Pak Sukirno, monggo Pak. Baik, terima kasih Ibu Pungki yang sudah sharing bercerita mengenai wirausahanya selama pandemi, terutama yang sempat booming di bidang kue-kue, makanan gitu ya. Kemudian yang masih rutin dan terus adalah bagian mengenai piano tadi, les musik sebagai justru di situ yang terbesar.
Baik, untuk lebih detailnya barangkali Bapak Ibu menginginkan penjelasan lebih lanjut kepada Ibu Pungki ini, kami persilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, saya Pak Sukirno Monggo. bertanya. Baik, Pak Doni, kami persilahkan Pak Doni langsung ke Ibu Pungki. Ya, Bu Pungki, ini Iya, dari macam-macam murid, dari umur belia sampai yang lansia dan ada yang berkebutuhan khusus. Iya. Kira-kira mana yang lebih cepat belajarnya dari mereka itu, Bu Pungki? Semua tiga-tiganya sama, Pak. Tapi yang sekarang saya alami adalah yang lansia lebih cepat, Pak. Oh gitu. Lansia untuk Bu Novi dan ada satu lagi Bu Lucy, mereka lebih cepat, ya. Tapi kalau untuk anak-anak TK kayak gitu emang lama, Pak. Jadi itu saya perlu waktu, perlu kesabaran, bahkan apalagi yang berkebutuhan khusus. Itu luar biasa. Effortnya luar biasa untuk saya dan energi saya pasti habis, Pak, dari situ. Jadi pulang-pulang ngajar udah tepar, Pak, saya. Jadi ini untuk Bapak Ibu yang hadir di sini itu ada ini untuk menghilangkan atau mencegah demensia ya. Nah, bisa Ya, khusus betul, ke Pak. Bu Pungki nih. Iya, jadi bisa menghubungi Ibu Pungki. Kalau tempatnya dekat sekitar Pamulang, Pak. Kalau rumah dari saya Pondok di Gede jauh. Pamulang, monggo bisa datang ke rumah, bisa saya datang ke rumah Bapak Ibu sekalian. Cuma waktunya ya Pak, ya saya harus benar-benar Siswanya udah banyak. Saya nggak mau mengejar sampai energi saya habis, itu saya jaga banget. Iya. Ya, terus Bu. Membagi waktu dengan pengajar piano dan cateringnya Bu ya. Iya betul Pak, itu luar biasa. Jadi saya hampir full dari hari Minggu sampai Minggu lagi. Senin yang benar-benar free. Di situ Senin saya bisa ngomong cucu saya, Pak. Itu lain lagi ceritanya. Makanya sekarang bisa bergabung di sini ya Bu Pungki. Betul, alhamdulillah. Ada asistennya untuk yang catering nggak Bu? Pakai asisten? Catering jalan, Pak. Ada asistennya Bu ya? Ya asistennya sudah mau pulang ke bumi, asisten yang biasa bantu. Sekarang kami cuma ya, saya, suami saya, sama Gilang, anak saya. Wah, hebat. Insya Allah mudah-mudahan bisa jalan. Mohon doanya aja. Iya. Kita doakan Bu. Terima kasih. Luar biasa. Yang lain saya kembalikan ke Pak Sukirno. Baik, terima kasih Pak Doni yang sudah mengajukan pertanyaan dan diberikan penjelasan oleh Ibu Pungki. Selanjutnya, mungkin Bapak Ibu yang lain kami persilahkan. Ada Pak, hadir Pak, Toipan Pak Sukirno. Oke, baik, silakan Pak Dari Sumut jauh. Makasih Pak Sukirno. Bu Pungki, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Bu, saya mau nanya nih. Ya. Iya, dari Sumut Bu. Ini orang Batak nih. Oh iya. Oras Pak. Bu Pungki mau nanya nih. Kan Ibu pakai red door itu, apa sih syarat-syaratnya biar bisa kita masuk ke red door itu Bu? Makasih Bu. Oh iya, ya sebetulnya kontak sendiri ya sama anak saya. Tapi saya kasih gambaran Pak bahwa kita kalau berhubungan dengan Red Doors atau kita kerjasama dengan Red Doors itu kita punya tempat Pak. Kita harus punya lahan dan itu minimal kamarnya boleh 10 Pak. 10 kamar dengan standar hotel. Jadi ada ukuran kamarnya Pak, dan kita harus memakai ininya dia, fasilitasnya dia, gitu ya. Dan pembagiannya Pak, ini 10% ke Red Doors, 90% ke owner, gitu. Jadi kita mencari sendiri ininya apa namanya. Peminatnya atau yang mau tidur di situ kita cari sendiri. Memang nanti semua memang bill-nya itu masuknya ke Red Doors. Jadi tapi mereka bantu promosi Pak untuk Red Doors. Gitu Pak. Itu untuk detailnya Bapak nanti bisa kontak, kita japri aja kalau Bapak memang berminat. Nanti japri, kebetulan anak saya yang tahu persis, kalau ibu bapaknya tinggal duduk manis, yang kita punya lahan, ya monggo dikelola. Gitu Pak. Tapi selama mereka tidak mengeluh dan mereka bisa terus, it's okay. Itu aja. Gitu Bu ya. Iya.
mana lebih menguntungkan Bu daripada kita misalnya dengan yang lainnya gitu. Katakanlah misalnya Traveloka ataupun yang lain lah. Mana lebih menguntungkan? Nah, wah kalau lebih menguntungkan ini yang saya belum bisa jawab, Pak. Nanti kita japri ya, Pak ya. Saya Oke, boleh oke, Bu. nanti Oke, Bu. nanti saya kasih apa namanya, saya boleh dapat nomor telepon Bapak atau apa nanti bisa langsung komunikasi dengan anak saya. Baik Bu, oke Bu, makasih Bu. Sama-sama, Pungki. Pak. Dilanjut Pak. Baik, terima kasih Pak Toipan. Wah, ini kelihatannya ada bisnis lanjutan nanti. Iya yang benar nih, bisa ada bisnis lanjutan. Kayaknya pengen tuh Pak. Iya, Pak Kirno, kita bermalam di Sukabumi nanti. wah mantap itu. Alhamdulillah, Dipersilakan Pak. ini Pak Toipan nanti untuk lanjut kontak dengan Bu Pungki. Baik, masih ada waktu, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang lain yang mungkin akan menanyakan mengenai wirausaha yang dikelola oleh Ibu Pungki ini. Masih ada Bapak Ibu? Banyak loh Pak, ini pesertanya 34 orang. Alhamdulillah. Pak Wahidin, saya nanti boleh titip dong kalau tokonya udah jadi. Tokonya udah ada ya Pak Wahidin ya? Belum ada Ibu, baru rencana. Oh baru rencana. Iya. Biasanya Bu Yuli aku boleh titip ya. Insya Allah, monggo Bu. Sudah Titip mendaftar aku ya udah Pak jaga. Wahidin. Baru wacana Bu, Insya Oh, Allah. baik. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Pungki? Ya. Saya Pak Kirno, Oh, baik, kami persilakan Pak Wahidin. hanya kita akan usahakan semua produk-produk teman-teman kita akan bisa dijual di kantor PLN. Itu satu. Alhamdulillah. Nah, Terima kemudian kasih Pak Wahidin. yang kedua apa yang dilakukan Ibu Pungki ini kita bisa masukkan ke majalah kita sendiri ataupun nanti majalah IKPLN secara umum ya. Saya Itu udah untuk pernah FPL. Pak ngisinya Pak, sudah pernah deh sebelumnya sudah pernah Pak. Cuma Jadi, untuk sudah pernah. Di Tapi yang KPLN senior News itu. belum pernah ya. PLN News ya, PLN. PLN Kita News. belum. Senior. Oh yang senior yang belum ya Bu Yuli ya. Iya, yang dikelola Pak Doni. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum semuanya, baru bisa gabung. Pak Samsul. Waalaikumsalam Pak Samsul. Ya, silakan, ini barusan Ibu Pungki Pak Samsul yang sharing wirausaha. Barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Kalau masih ada, kami persilakan. Telat nih berarti Mbak Seli, istana Jawa Mbak Seli. Muncul ya. Baik, kalau tidak ada akan kita lanjutkan ke acara berikutnya. Pertama, terima kasih sekali kepada Ibu Pungki yang sudah sharing tentang wirausahanya, luar biasa, sukses sampai hari ini masih tetap sehat gitu ya. Dan Alhamdulillah. banyak Iya. sekali Terima kasih, Ibu. kegiatan-kegiatan Sukses positif yang bisa di-sharingkan di sini. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Apresiasi Sukino. yang Ya. luar biasa kepada Ibu Pungki. Ya, untuk yang berikutnya itu nanti setelah ini adalah Bapak Irwanto ya, Bapak Irwanto Sunardi ya. Beliau berkecimpung di PLN dari tahun 84 sampai dengan 2020 ya. Di PLN Pusat, kegiatannya di bidang humas, liputan, dokumentasi, publikasi ya, berita. Beliau mempunyai keahlian khusus yaitu di bidang fotografi, marketing, dan ini juga ada tambahan public speaking ya. Kemudian ini juga di DJPLN DJPP ya, IKPLN sebagai pengurus. Beliau juga di bidang humas, dokumentasi, dan desain untuk majalah ya. Dan ini akan sharing wirausaha. Di sini kemarin diinfokan mengenai Kangen Water ya. Baik, waktunya kami persilahkan kepada Bapak Irwanto Sunardi untuk
sharing wirausahanya. Kami persilahkan Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senior saya semua ini Waalaikumsalam kayaknya. wabarakatuh. Iya, termasuk tadi Mbak Pungki itu senior saya. Ya guru saya juga dia dulu. Kita pernah bergabung dengan Mbak Pungki untuk liputan Mbak Pungki ya. Kebetulan saya di bidangnya memang di fotografernya ya. Alhamdulillah semalam juga dikasih istilahnya Mbak Pungki tantangan juga. Foto yang sudah lama nggak saya tekuni ya, nggak studio. Ya Irwan, terima kasih ya. Ya, mulanya kita berpikiran habis gini ngapain sih kita setelah pensiun gitu. Dan kira-kira ya usaha itu yang tidak menyita waktu lah. Yang dulunya kan kita banyak menyita waktu. Terus saya mencoba ketemu teman yang kebetulan di bidang air water tangan itu kan. Kebetulan saya alhamdulillah sama PLN sudah dibiayai pasang ring lumayan 4 ring. Terus kena stroke juga sudah kena. Terus kegiatan nggak bisa ngapain lah. Ternyata setelah kami mendapatkan ya semacam dicoba lah, kita dikasih temen seminggu itu 2 galon sebesar aqua itu untuk minum air water kangen. Alhamdulillah banget setelah minum kok saya ini bisa main tenis meja gitu. Dulunya main tenis meja mungkin double pun setengah set mungkin kita udah ngap gitu, nggak enak. Tapi alhamdulillah setelah minum air water kangen secara rutin sesuai dengan berat badan, alhamdulillah banget enak gitu. Akhirnya alhamdulillah terus pensiun mencoba ya udahlah kalau gitu saya minimal ingin sehat dulu lah gitu. Dengan ring saya itu saya mencoba bergerak di bidang air water kangen. Alhamdulillah uang pensiun yang diberikan oleh perusahaan itu kami belikan alatnya memang agak mahal walaupun harganya macam-macam. Alhamdulillah mencoba itu saya keliling lah ketika di mana ada PTM itu tempat tenis meja itu kami datang ke situ mencoba ya akhirnya menawar-nawarkan gitu. Ternyata banyak juga yang mau lah. Ya, karena air water kangen itu arti air mineral itu banyak yang beredar gitu. Sehingga kalau saya nggak datang ke tempat latihan itu ya nggak ada yang mencoba ini pesan. Karena pikirnya air water kangen itu adalah seperti ya air-air biasa gitu loh. Padahal manfaat dari air water kangen sudah lumayan juga. Kita buktikan bahwa air water kangen untuk kesehatan jangka panjang itu insya Allah lumayan. Karena ya saya sudah mengalami banget gitu. Walaupun kemarin itu dengan adanya COVID itu kami alhamdulillah banget teman-teman yang bergerak di bidang water kangen di bidang tenis meja itu yang kami datangi welcome banget itu aja. Terus gitu. Akhirnya dan alhamdulillah juga Mbak Yuli juga berperan juga itu kalau ada acara-acara DJB acara rapat atau acara bepergian ya pesannya water kangen. Terima kasih Mbak Yuli yang sudah banyak membantu juga gitu. Promosi juga, bantuin promosi biar pada sehat Mas Irwan. Insya Allah, karena air water kangen itu banyak sekali yang banyak salah paham. Seolah-olah water kangen itu adalah obat, padahal bukan obat. Air kesehatan. Iya, sehingga jangka panjang kalau kita menggunakan, memaksakan untuk minum dengan sesuai takaran, insya Allah yang tadinya gampang sakit kok alhamdulillah enggak. Dan kebetulan alhamdulillah tadinya untuk keluarga saya yang anak-anak itu yang sering banget pilek, batuk, terus tepar itu air water kangen lumayan juga. Sakit pun enggak merasa tepar, dia masih masih aktif aja gitu. Itu aja. Belum tahu. Dengan perkumpulan seperti ini banyak manfaatnya buat kita semua karena bentuk komunikasi adalah kalau punya istilah memperpanjang usia ya dengan komunikasi. Mudah-mudahan kita bisa memperpanjang. Yang penting kita hanya bisa berikhtiar dan berdoa. Hasil biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan. Nah, itu yang bisa saya lakukan. Dan manfaat air water kangen sebetulnya Pak
banyak sekali. Boleh mungkin di setel Lihat videonya. ini atau Mbak Yuli, karena itu Ya. biar tahu bahwa apa sih sebetulnya air water kangen itu. Kangen water. Karena cikal bakalnya memang itu melihat air-air yang di dunia ini, yang air-air yang bagus itu ternyata memang orang-orang Jepang itu belajarnya bagaimana itu bisa diciptakan melalui alat itu yang dari Jepang lagi. Monggo Pak Doni di. Ya, baik Pak Yuwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Selamat datang di Solusi Sehat Tanpa Obat. Setiap orang jika ditanya ingin sehat atau sakit, pasti menjawab ingin sehat dong. Tapi kenapa rumah sakit semakin hari semakin penuh? BPJS ngantri loh. Saya memiliki data yang menarik dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu 10 penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Dan ternyata 9 penyebab penyakit tertinggi adalah akibat penyakit, sedangkan hanya 1 akibat kecelakaan lalu lintas. Peringkat pertama 21% adalah stroke, peringkat kedua 12,9% adalah jantung, dan peringkat ketiga 6,7% adalah diabetes, dan hanya 2,6% karena kecelakaan lalu lintas. Dan jika kedua orang tuanya memiliki riwayat penyakit, maka anaknya kecenderungan berpenyakit yang sama pada usia yang lebih muda. Dan kita lihat tabel di bawah ini. Mereka yang sakit diabetes, kanker, hipertensi, dan obesitas berdasarkan umur semakin bertambah usia, jumlah orang yang sakit bertambah banyak. Artinya, dunia kesehatan saat ini meskipun semakin canggih dalam upaya pengobatan penyakit, namun gagal dalam upaya pencegahan penyakit. Cara yang paling baik adalah mulai lakukan pencegahan sejak sekarang. Penyebab penyakit ada 3. 1. Dehidrasi atau kurang minum. 2. Asam berlebih. Dan 3, radikal bebas. Kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah karena dehidrasi atau kurang minum. Seseorang jika bangun pagi merasa kelelahan dan sulit buang air besar, maka itu menunjukkan gejala umum dari dehidrasi. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah banyak minum, karena 75% tubuh kita adalah air. Mulai dari otak kita, darah kita, otot kita, jantung, kita semuanya terdiri dari air. Sehingga solusi utamanya adalah minum air yang cukup. Berapakah minum air yang cukup itu? Dan ternyata yang tepat adalah 45 mili kali berat badan Anda. Sudahkah Anda minum cukup air hari ini? Dengan minum air yang cukup, maka sel kita akan terhindar dari dehidrasi. Penyebab penyakit yang kedua adalah asam yang berlebih. Perhatikan tabel asam basa berikut ini. Nasi goreng, gorengan, terigu, roti-roti, makanan manis-manis, semuanya bersifat asam. Susu, beras merah, telur, sifatnya netral. Buah dan sayur bersifat basa atau alkalin. Kalau terlalu banyak konsumsi yang asam, maka tubuh bisa asam dan berpotensi aktifnya sel kanker. Seperti yang disebutkan para ahli berikut, diantaranya adalah Dr. Otto, bahwa semakin asam tubuh seseorang, maka semakin mudah sel kanker hidup, sehingga apa solusinya? Solusinya adalah ganti makanan Anda menjadi vegetarian, hanya makan buah dan sayur. Bisa, tentunya akan jauh lebih sulit. Kami memberi solusi yang lebih mudah, yaitu ganti air minum Anda menjadi air minum yang bersifat basa atau alkalin. Bisa, tentunya jauh lebih mudah. Penyebab penyakit yang ketiga adalah radikal bebas. Menurut Wikipedia, radikal bebas adalah molekul yang tadinya stabil, lalu elektronnya ada yang hilang, sehingga molekul ini menjadi tidak stabil. Molekul yang tidak stabil ini cenderung mengambil elektron dari sel yang sehat. Contoh paparan radikal bebas dari sinyal HP dan asap rokok. Dan ternyata radikal bebas polusi udaranya 300 kali lebih kuat dari asap rokok. Contoh radikal bebas lain adalah dari sel tubuh Anda sendiri. Solusinya adalah Anda harus selalu mengkonsumsi antioksidan. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung antioksidan, buah-buahan, teh hijau, minyak ikan, dan air yang mengandung antioksidan. Jadi, solusi dari 3 penyebab penyakit ini adalah 1. Minum air sesuai kebutuhan tubuh, yaitu minum 45 mili kali berat badan. 2. Minum air yang bersifat basa atau alkalin. 3. Minum air yang bersifat antioksidan. Di manakah kita bisa mendapatkan air yang mengandung 3 hal ini? Ada air-air ajaib yang ada di dunia, yaitu miracle water yang ada di dunia. Air Zam-Zam, Lourdes Water di Perancis, di Meksiko,
India, dan Jerman yang disebut dengan natural reduced water. Dan menurut penelitian, air-air tersebut mengandung antioksidan dan bersifat alkali. Karena kita tinggal di Indonesia, bagaimana agar kita bisa mengkonsumsi air ajaib juga? Oleh sebab itu, orang Jepang kemudian membuat penelitian dan membuat mesin yang menghasilkan elektrolisis reduced water yang memiliki kandungan seperti natural reduced water, yaitu mengandung antioksidan dan bersifat alkali. Dan inilah hasil penelitian dari para ilmuwan tentang elektrolisis reduced water. Seperti apakah mesinnya? Dan inilah mesinnya, yaitu mesin ajaib yang bisa menghasilkan air ajaib seperti air zam-zam di rumah kita. Dan sekarang kita akan mendemokan tentang kandungan air ajaib tadi. Pertama, saya akan meneteskan betadin yang bersifat oksidatif atau racun jika terminum ke dalam air mineral biasa dan air yang mengandung antioksidan, dan akan kita aduk. Air biasa tidak mengandung antioksidan. Dan ternyata air yang keluar dari mesin Kangen Water mengandung antioksidan. Kedua, saya akan mengetes kadar basa atau alkalin air soda, energy drink, minuman ion, air oksigen, air RO, larutan penyegar, air mineral, dan air yang keluar dari mesin Kangen Water. Dan kemudian saya akan meneteskan pH tester ke setiap gelas. Ternyata air soda, energy drink, dan minuman ion berwarna orange, artinya asam. Air oksigen, air RO, dan larutan penyegar berwarna kuning, artinya asam lemah. Air mineral berwarna hijau, artinya netral. Dan air yang keluar dari mesin Kangen Water berwarna biru keunguan, artinya basa. Ketika orang biasa, pH tubuhnya netral. Minum air hidrogen menjadi ungu, yang artinya basa atau jauh lebih sehat. Tubuh kurang sehat, kemudian minum air alkalin yang keluar dari mesin Kangen Water, maka tubuh kita menjadi ungu, yakni basa atau jauh lebih sehat. Bapak Ibu, saya mempunyai sebuah minyak, dan minyak ini saat menempel di tangan saya, maka untuk membersihkannya harus memakai sabun. Bagaimana jika minyak menempel di usus kita? Karena setiap hari makan goreng-gorengan, makan mengandung minyak, sehingga minyaknya menempel di usus. Bisakah air biasa menghilangkan minyak tersebut dari usus? Air mineral biasa ternyata tidak bisa melarutkan minyak, sehingga air mineral tidak bisa melarutkan pula minyak yang menempel di usus dan tubuh. Dan tolong perhatikan, jangan berkedip. Air yang keluar dari mesin Kangen Water ini bisa melarutkan minyak. Air tersebut pun dapat melarutkan minyak yang ada dalam usus dan tubuh. Masya Allah, semua karakter air tadi didapatkan dari air yang keluar dari mesin Kangen Water. Kangen berarti kembali ke asal, water adalah air, jadi kembali ke air yang alami. Kangen Water dibuat oleh sebuah perusahaan bernama Enagic yang berdiri sejak tahun 1974. Pabriknya ada di Osaka dan kantor pusatnya di Okinawa. Sudah ada di 23 negara dan 40 tempat di dunia. Perusahaan Enagic pemegang berbagai sertifikat internasional yang luar biasa dan sangat canggih. Dan satu-satunya perusahaan yang mendapatkan sertifikasi lebih dari 6.500 dokter di Jepang, dan Enagic digunakan para selebritis di dalam dan luar negeri. Dan mesin Kangen Water ini menghasilkan berbagai jenis tipe air. 1. Air Kangen Water pH 8,5, pH 9, dan pH 9,5. 2. Beauty Water pH 6. 3. Strong Acid pH 2,5. 4. Clean Water pH 7. Dan Strong Kangen Water pH 11,5 yang digunakan untuk mencuci beras, mencuci buah-buahan, melarutkan minyak, dan merupakan basa yang sangat kuat, yang sangat bermanfaat. Sehingga Kangen Water itu multifungsi dan multi manfaat.
Saat ini, Kangen Water dipakai di kafe dan restoran yang ada di dunia. Digunakan juga di pertanian dan peternakan. Dan banyak sekali testimoni mulai dari penderita kanker, diabetes, penyakit kulit, menurunkan berat badan, dan lain-lain. Berapapun harganya, mesin Kangen Water menjadi sangat murah karena 1. Mencegah sebelum sakit, 2. Mengurangi pengeluaran, 3. Menjadi peluang usaha, 4. Multifungsi dan memiliki banyak manfaat, 5. Bisa bersedekah air ke banyak orang. Hadirkan mesin Kangen Water di rumah Anda, hubungi pemberi video ini, dan mari hidup sehat tanpa obat. Sampai jumpa. Ya, demikian ya paparan mengenai Kangen Water. Mudah-mudahan ini pembelajaran buat kita aja, bukan berarti harus beli air water atau beli mesinnya, tidak. Minimal kita tahu apa sih sebetulnya air yang bermanfaat untuk tubuh kita, itu aja pembelajaran buat kita semua. Dan kita mencoba dianggapnya air itu sama aja, ternyata setelah disajikan tadi bahwa air itu berbeda. Monggo pilihan pada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa memilih yang berguna buat tubuh dan masa depan kita. Demikian mungkin Pak Doni yang bisa mungkin tanya jawab yang bisa saya lakukan. Baik, terima kasih Pak Irwanto Sunardi yang sudah sharing ya mengenai Kangen Water ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut. Ya Pak Kirno, saya lagi. Ya, silakan Pak Doni. Pak Irwanto, ini sudah berapa lama sejak instalasi alat sampai sekarang itu berapa lama? Kemudian yang kedua, itu kan kadang-kadang di supermarket itu ada yang plus 8, itu apa sama itu ya? Yang mereknya lain itu. Iya, beda Pak. Jadi kalau nggak salah pH tadi fungsinya tadi kan basa Pak. Kan yang kita makan banyak yang asam, memungkinkan untuk membantulah supaya nggak terlalu asam. Karena asam itu ya yang tadi kanker atau tumor itu memang tumbuhnya di tempat yang asam Pak. Mudah-mudahan dengan basa itu bisa ya mengurangi lah atau bisa mencegah gitu Pak. Itu aja Pak. Dan untuk ini saya sudah 3 tahun ini tadinya untuk awalnya untuk diri sendiri sama keluarga aja Pak. Oh iya, iya. Kita bermanfaat, kenapa tidak untuk teman, untuk saudara, untuk tetangga. Kebetulan tetangga depan-depan juga ada yang sudah langganan juga. Ya. Itu aja Pak Don. Ya silakan. Saya kembali Pak Sukirno, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Doni. Mungkin masih ada dari Bapak Ibu yang lain, kami persilakan. Ya, apakah Pak Eki akan bertanya? Ya silakan, nanti kok kelihatan nyala. Baik, kalau tidak ada, kalau belum ada dari saya, Pak. Ini di chat ada Pak Dodo itu. Di chat. Oh, mohon langsung saja Pak. Iya. Oh, Pak Dodo, silakan Pak Dodo. Silakan Pak Dodo. Iya. Ya, ini pertanyaan dari Pak Dodo. Ini Pak Irwan. Ini mungkin juga untuk Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin mewakili bahwa mohon info berapa harga mesin Kangen Water tersebut. Saya tambahkan mungkin termasuk kapasitasnya Pak. Itu berapa liter? Iya. Kisarannya Pak yang paling mahal sekitar sekarang 70-an juta itu Pak. Itu dia mampu dayanya dalam 24 jam itu sampai 100 galon. Ya, isi yang 19 liter. Tapi kalau yang harga 40-an itu di bawahnya Pak. Mungkin kemampuannya hanya 50 galon satu hari. Nah, cuma cara ininya manfaatnya kalau yang super itu yang 70 juta, hampir 70 juta itu cara ininya cara maintenance-nya nggak terlalu susah. Lebih mudah itu aja. Ya, barangkali izin Waluyo Pak, tanya boleh? Ya, silakan. Halo. Silakan, kami persilakan terlebih dahulu kepada Pak Waluyo. Pak Irwan, selamat. Saya Waluyo Pak, masih ingat ya? Pak, gini, saya itu sebetulnya nggak pengen punya mesinnya, tapi mau beli airnya saja gitu. Itu bisa nggak ya Pak? Bisa Pak. Bapak rumah di mana? Saya kebetulan di Kalibata Indah.
Oh, bisa, Pak. Nah, gini, itu yang pertama. Yang kedua, lalu kalau saya beli itu kemudian saya taruh di mesin itu apa? Yang bisa jadi panas atau dingin itu apa sih namanya itu? Dispenser, Pak. Dispenser. Bagus, itu Pak. Tidak berubah ya anunya, tidak Enggak. berubah komposisinya, atau nggak Enggak, boleh? Pak. Boleh, Pak. Kebetulan kalau buat kopi pun rasanya juga beda, Pak. Oh boleh. Iya, boleh, Pak. Ya boleh, ikut daftar Pak. Kalau boleh beli, saya daripada saya invest di situ kan, saya lebih baik jadi langganannya Bapak aja gitu. Nggih. Iya, Pak. Beres, Ya, Pak. Nanti Saya di 0811. bentar, Pak. Siapa Pak Rani? 0811 Bentar, ya. 0811 0 710 10 710 Pak. oh 710. Oke. 8-nya 4 kali. Nggih. Oke. Gitu. Karena saya tertarik, saya sudah lama dengar ini, tapi saya pikir kalau beli mesinnya mahal. Udah aja cari langganan. Ada kawan saya nawari dari Manggarai, tapi saya nggak begitu kenal. Kalau Bapak kan saya kenal dari dulu, Pak Wir. Nggih, Pak. Jadi, Iya, Pak. percaya ya, Pak, saya Pak. Nggih. Bolo Waduh, dewe, Pak. Pak. Bolo dewe. Nggih, Pak. Ya, nanti saya di WA aja Pak di nomor situ ya. Iya, iya. Baik, Pak. Terima kasih Pak Waluyo. Terima kasih Pak Waluyo. Wah, Pak Wahidin Sitompul kelihatan ya, Terima apa kasih. kabar? Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Siap Pak. Dukungannya Terima nih, kasih. sudah dukungannya. Kalau Ya, mungkin jadi bisa tahu kita mensejahterakan, sama-sama sejahtera lah Pak. Ya, Kan gitu ya. kalau Jadi kalau ingin tahu manfaatkannya ya, juga Pak. secara maksimal. ya Gitu, Pak 1 Wahidin. galon itu berapa harganya Pak ya? 25.000. 25.000. Iya, 25.000. kalau ada agak jauh memang ada ongkos ongkosnya 5.000 kalau nggak salah per galon. Pak Irwan di mana ya tinggalnya? Di Pamulang. Pamulang, Pak. Tapi biasa nganter di Bekasi juga nganter, Pak. Siap. Ya Pak. Nggih, matur Iya nuwun, Pak. Pak. Iya. Saya pamit kebetulan harus pindah lagi nih Pak. Bapak-bapak Ibu sekalian, terima kasih. Baik, Nggih, terima Pak. kasih Pak Pak Waluyo. Pak. Terima kasih Pak Doni. Mari. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain. Tanya Mungkin ada sedikit yang Pak ingin Irwanto. ditanyakan. Pak Iya, Irwanto Pak. tanya sedikit. Silakan Pak Samsul. Pak Ir, Nggih, Pak, sini. bahan baku dasarnya apa airnya? Air aqua atau air sumur sendiri atau gimana? Jadi Dan- gini, Pak, menurut pabrikan itu tidak disarankan dengan air bawah tanah. Karena bawah tanah di negeri kita ini dari perumahan itu antara rumah dengan dengan bor itu antara septic tank dengan bor itu terlalu dekat. Jadi sehingga membahayakan untuk prosesnya, Pak. Sehingga disarankan kalau bisa air gunung ataupun mungkin air pump, Pak, yang sudah teruji, Pak. Jadi air pump itu kalau kita mau proses, kita uji dulu, Pak, di posisi mana. Kalau posisinya masih asam, kami nggak melakukan. Jadi itu aja, Pak, disarankan. Karena kalau mesin itu kena tanah Vero ya, Vero. terlalu ini Banyak membahayakan veronya. juga, Pak. Ya. Itu aja, Pak. Ya, baik. Jadi tidak setiap air bisa jadi diolah ya. Air Ya. khusus lah ya. Ya, karena disarankan jangan air di bawah tanah rumah kita karena antara septic tank dengan itu terlalu dekat. Itu yang Ya, baik. Makasih Pak Ir. Ya, sama-sama Pak Samsul. Ya, pertanyaan dari Pak Samsul, saya lanjutkan sekalian Pak Irwanto. Nggih, Pak. Air dari tanah tidak boleh. Tapi bagaimana kalau air dari tanah itu sudah kita masukkan kepada filter-filter, kemudian keluarannya baru diproses menggunakan mesin Kangen water itu? Jadi gini, Pak, kalau air tanah pun sebetulnya boleh. Nanti mungkin dari teman-teman Energik itu akan menambahkan filternya, Pak, supaya nanti layak air itu masuk ke mesinnya, Pak. Iya. Akan tidak, ya. Supaya aman, Pak, karena mesinnya kan mahal, Pak. Kalau nanti mesinnya gara-gara air Bapak tadi cepat rusak, sayang juga gitu. Itu aja, Pak, sebetulnya, Pak. Itu kalau mesin di tempatnya Pak Irwanto itu kan juga perlu ada maintenance. Biasanya ada penggantian komponen mungkin seperti Iya, filternya aja, Pak. gitu ya. Ya selama ini filternya aja, Pak.
Kalau filter itu di tempat Pak Irwanto itu berdasarkan waktu atau jumlah produksinya? Biasanya jumlah produksi, Pak. Iya. Jadi sudah sekian ratus atau bahkan ribu galon baru diganti gitu ya? Iya. Ada juga filter-filter tertentu itu ya jangka waktunya panjang banget. Kecuali filter-filter yang murah meriah itu kan ada, Pak, yang cuman hanya berapa ribu itu bisa ganti, nggak susah, Pak. Kebetulan banyak yang jual. Itu sekali ganti biasanya berapa? Mohon infonya nih. Berapa biayanya, Pak? Kalau filter-filter yang biasa itu kisarannya nggak sampai 20, Pak, nggak sampai, Pak. Nggak sampai 20 juta maksudnya? Iya. 20.000. Oh, saya kira biasanya satu set itu ada berapa gitu kan? Enggak, Pak. Jadi kalau nggak salah filter-filter itu yang nggak sulit kok, Pak. Saya sering ganti juga, nggak apa-apa itu kok, Bapak. Hanya ya nggak sampai 20 ribuan, Pak. Bisa ke saya. Ya, ini produksinya yang untuk Pak Irwanto nih yang harganya sekitar 70 juta tadi ya, yang sekitar 100 galon ya. Iya, bisa kalau 24 jam. Siapa yang mau 24 jalan? Kan Oke. mungkin, Pak, ya. Baik, terima kasih Pak Irwanto. Iya. Silakan Bapak Ibu yang Sama-sama. lain, kami persilahkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lebih lanjut ke Pak Irwanto. Halo, masih ada Bapak Ibu? Udah terjawab Pak Irwan. Udah banyak pertanyaan, jadi nggak jadi nanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irwanto ya atas sharingnya. Semoga sehat selalu dan sukses selalu ya. Amin. Amin. Iya, baik untuk yang